minyak bumi terbesar, apalagi duri stem float, raksasa dunia. Hoi, duitnya kemana? Tidak produktif, dia tidak mampu, kalah dia sama orang dari wilayah lain. Nah ini ada apa gitu? Artinya daya saing tidak pernah dibentuk di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Republik Literasi. Malam ini kita ketemu lagi. Ini boleh disimak dan diikuti sampai tuntas bahasan kita malam ini. Rupanya ada anak duri. Kalau saya bilang ini sangat sukses, apalagi di keilmuan yang beliau jalani saat ini. Ini ibarat harta karun, sahabat. Alhamdulillah bisa kenal dan mau bicara di Republik Literasi, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Bengkalis. Beliau sudah hadir di studi kita. Halo Om dosen. Malam Om. Ini tadi opening Bang bilang itu ketemu dengan harta karun. Jadi informasinya sebelumnya nggak mau muncul ke publik. Tapi alhamdulillah malam ini mau muncul Om. Insyaallah. Ya, paling tidak nih Om buat inilah Om. Ada informasi ke masyarakat Kabupaten Bengkalis. Ya. Paling ada loh anak duri nih yang nanti biar ikuti sama sahabat Republik Literasi obrolan kita Om. Oke, siap. Sekarang Om posisi di kerja lah di bidang apa? Terus di mana nih Om? Biar dulu tahu nih. Oke. Saya dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro di Semarang, di Jawa Tengah. Posisi kalau jabatan untuk dosen itu tidak terlalu penting lah. Yang paling penting itu kemampuan akademik sebenarnya. Saya wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan di FEB Undip. Gitu. Ya. Dah tahun periode kedua lah. Periode pertama dulu wakil dekan riset dan inovasi. Waktu wakil dekannya 4, habis itu periode terbaru hanya 2, jadi wakil dekan 1. Iya. Itu kalau yang akademik, pekerjaan tetapnya. Iya. Tapi sebenarnya Om, kalau maaf dipotong Om, yang luar biasanya selain akademik yang tetap tadi, yang sampingan ini luar biasa semua Om. Kalau lihat di portofolio dan dilihat jejak-jejak digitalnya Om. Pernah meraih penghargaan ya di NUS Om ya? Ya, itu semacam conference yang diadakan NUS tentang daya saing di provinsi-provinsi di Indonesia. Ya kira-kira 2 penghargaan lah. Sempat jadi ini juga penanggap riset mereka juga. Itu di mana Om? Di Singapura, NUS. Jadi sahabat bukan Indonesia lagi main beliau, luar negeri. Om, kenapa baru mau muncul Om ke publik? Padahal Om kan anak duri asli nih Om ya? Asli, lahir sini. Nah, lahir duri. Kenapa baru mau muncul Om? Saya kasih tahu sejarahnya dulu, sekolah di mana ya? Boleh Om. Ya. Ya, lahir di Duri, TK di Mutiara. TK di Mutiara, SD 3 003. Iya. Ya, guru-guru saya masih banyak nih yang masih hidup nih. Salam Bapak Ibu. SD Negeri 003 ada Pak Muspar, Bu L dan lain-lain, masih ingat lah. Terus SMP di SMP 2 dekat sama SD 3. Iya. Masih satu komplek di Sebanga. SMP 2 ya sampai selesai. Kemudian tamat SMP ditendang ortu keluar daerah, suruh belajar dengan pemahaman waktu itu kalau bapak ibu tuh, bapak mak, ya kalau mau belajar keluar gitu. Jadi suruh merantau lah. Setahun di Pekanbaru, SMA 6, sekarang SMA 8 yang di Goba. Kemudian saya pindah ke Jogja, kelas 2. Selesai di Jogja, saya kuliah di UGM, S1, Fakultas Ekonomi, S2, kemudian S3 di Australia, di Perth, di Australia Barat, Curtin University. Jadi dosen itu waktu S1 menjelang S2 lah. Udah jadi dosen namanya? Ya, S1 langsung lanjut S2 itu. Ya. Nah, belum lulus S2 saya udah jadi dosen di Undip, Universitas Diponegoro. Ya malang melintang di bidang akademik lah, hobinya riset.
Itu karena itu tulisan saya lumayan ada di tulisan internasional cukup banyak. Terus tulisan di Indonesia juga banyak. Kemudian ya karena di ekonomi malang melintang, jadi narasumber, jadi seminar, tim konsultan di Bapeda, di juga di kementerian beberapa kali, ya gitu-gitulah. Nah, kesibukan itulah yang membuat bukan ndak melirik duri ya, mengikutinya secara kekeluargaan aja. Tapi karena berkutat di perencanaan ekonomi di daerah lain, terus juga ikut di Bappenas segala macam, kita sampai buat program-program, buat software. Saya punya software juga loh sendiri. Wah, keren Om. Ya mungkin software pertama orang Indonesia nih di bidang itu. Saya juga punya paten. Paten ekonomi yang orang mungkin ekonomi pertama deh. Jadi sekarang gemas juga nih. Pas kawan-kawan di sini juga sedang gerak gitu. Jadi saya tertarik untuk ikut share pemikiran lah. Jadi dulu bukan tidak mau melirik, tapi secara kekeluargaan mengikuti terus, dengan keluarga-keluarga ngikuti terus perkembangannya gimana, jatuh pemerintahan bagaimana. Tapi setelah saya berkutat di perencanaan di tempat lain, saya menyadari bahwa kita ini kurang maksimal gitu di sini tuh. Ya sebenarnya potensi besar, tapi kok gitu-gitu aja. Apalagi kalau saya lihat kan indikator kita kan selalu membandingkan provinsi ya. Kalau di Indonesia itu kayak NUS kemarin, Riau selalu nomor berapa besar. Tapi kok pengangguran juga ada kayak gitu. Harusnya kan dengan topnya sumber daya atau pengangguran harusnya tidak ada. Terus apakah punya program-program yang juga ini apa namanya secara ekonomi bisa berjangka panjang lah untuk mengamankan pendapatan masyarakat. Ternyata kebanyakan jangka pendek dan terutama misalnya kita lihat kalau ada dana desa gitu, kok di provinsi lain jadi kita kok kurang kayak gitu. Cuman kurang maksimal aja. Akhirnya kita harus melesat nih dengan segala sumber daya yang kita punya. Kenapa sih kita tidak jadi salah satu provinsi top dalam soal kekayaan yang sebenarnya? Kekayaan yang sebenarnya kan berapa duit yang dipegang rakyat kan, bukan berapa duit yang terpendam di tanah yang ngambil orang lain. Nah, kita yang harusnya punya di kantong kita sendiri gitu. Nah, itu bisa tidak kita jadi seperti itu atau menjadi provinsi yang sangat maju gitu. Nah, kadang-kadang saya iri juga sama provinsi darah kita juga tuh, Kepulauan Riau. Mereka punya Batam, industri dia bagus. Riau yang posisinya juga strategis, harusnya bisa lah gitu. Dengan sumber daya dia sebenarnya gila sejak dulu. Minyak banyak, sekarang ada minyak lagi di atas, namanya sawit. Dan mungkin bahan tambang yang lain. Benar. Ya. Laut juga punya kita, bukannya tidak punya. Ya setelah Kepri misah itu, ya mungkin ya yang saya lihat kita harus menuju provinsi industri lah. Jadi kita kita memang bukan provinsi pertanian kan sebenarnya. Artinya tidak seluruh wilayah kita bisa ditanam bahan pangan. Bahan kebun ya, bahan perkebunan. Nah, kenapa tidak kita jadi industri sekalian dan tidak hanya jadi raw material aja yang kita sediakan, tapi kita sendiri tidak punya nilai tambah di sini gitu. Nah, apalagi sekarang di Indonesia itu kita data-data pergerakan antar provinsi, misalnya pergerakan raw material, bahan-bahan industri, produk dan sebagainya, kita semakin clear datanya kan. Nah, itu kan bisa menjadi potensi kita ke depan untuk support provinsi lain bisa, apalagi luar negeri ya. Nah, saya kira kesempatannya harus kita ambil juga. Artinya kita bersama-sama dengan kawan-kawan di Republik Literasi ini, kita harus kasih literasi terus ke masyarakat, bagaimana kita bisa berkembang dengan cepat, yang selama ini mungkin kita agak lambat gitu. Kita banyak terbuai sedikit lah dengan kita kaya, tapi yang kaya bumi kan, tidak kaya di kantong gitu. Jadi maksudnya kita literasi sekarang, mari kita maju, kita jangan jadi SDM yang tertinggal dan sebagainya. Kita bisa sejahtera. Nah, bisa jadi motor lah di Sumatera nanti dan Indonesia gitu, harapannya gitu sih. Kalau soal tadi itu memang selain kesibukan juga kelihatannya baik-baik saja sih selama ini. Nah, dengan teropong yang baru mungkin baru kelihatan. Tapi itu akan kita bahas lebih dalam nanti Om, masalah itu. Ini Om, sekarang ini kan pandemi Om. Itu kan kalau kita baca di berita dan informasi juga, itu akan menurun ke jadi endemi katanya Om ya. Itu akan berapa bulan lagi itu mungkin akan tercapai ke sana. Kalau bicara pandemi Om, itu kan kemarin ekonomi kita kan sempat morat-marit juga, dalam artian terganggu banget itu Om ya. Betul.
Kalau dari kacamata Om dosen nih, untuk kita survive, khususnya di daerah nanti kita bicara, dan untuk bicara ketahanan pangan dan indikator yang lainnya, itu kita kayak gimana Om menyikapinya Om? Pandemi ini mengajarkan banyak hal sebenarnya, terutama ketahanan ekonomi. Waktu awal pandemi itu kan berat sekali, artinya tidak ada negara yang punya informasi sempurna tentang COVID kan. Artinya kita harus siap. Dari sisi kesehatan kita harus sangat berjaga-jaga dan kita hambat semuanya. Jadi kalau kami ekonom bilang ini krisis buatan kita sendiri. Kenapa? Karena ketika pandemi kita hentikan semuanya. Itu kan berarti menghambat ekonomi. Artinya itu kemauan kita sendiri. Coba pandemi itu dibiarkan aja ekonomi jalan, itu berarti tidak ada krisis. Tapi mati banyak. Kematian akan banyak. Artinya tetap ekonom waras lah. Pemimpin waras bahwa kesehatan diutamakan dulu, cegat dulu gitu. Nah selama masa pencegatan ini kita butuh dana yang banyak sekali karena rakyat kan tidak bisa bergerak. Ya hanya beberapa yang bisa bergerak, sebagian kan harus kita penuhi, berarti kita butuh subsidi dan lain-lain. Nah duit cukup enggak kan gitu. Sementara pajak juga berhenti dan lain-lain karena tidak ada bisnis yang berjalan sebagian besar. Nah banyak mengajarkan beberapa hal itu, saya bilang adalah bahwa awal-awal kita kan sibuk dengan permasalahan kebutuhan dasar dulu. Benar. Sembako gitu ya. Nah, persoalan sembako ini persoalan yang benar-benar pelik waktu itu karena sembako harus tersedia. Satu, kedua duitnya ada untuk membeli. Kalau dia tidak tersedia. Nah, ketersediaan ini menjadi salah satu kunci. Artinya provinsi-provinsi yang siap dengan penyediaan sembako ini berarti dialah provinsi yang aman dulu gitu. Misalnya. Nah, dari situ kita bisa memetik pelajaran, bisa tidak kita seperti provinsi lain yang siap. Ternyata rakyat kita cuma dikit di Riau. Apalagi Bengkalis cuma 500 ribuan orang. Bengkalis itu kecil. Kabupaten Bengkalis ya. Riau itu berapa juta cuman gitu. Dibandingkan sama beberapa provinsi di Jawa. Meskipun sana subur, tetap aja tidak bisa support kan. Rakyat sebanyak itu. Nah, kita sebenarnya mungkin mensupport diri kita sendiri. Dan kita butuh tanah subur atau tanah yang bisa menghasilkan tanaman pangan itu tidak sebanyak di daerah lain karena penduduk kita mungkin tidak terlalu banyak. Itu kalau berpikir self interest kita lah gitu. Artinya perlu tidak kita menuju ke sana? Perlu dong gitu. Paling tidak kita ada buffer atau penyangga lah. Ya tidak kita gila-gilaan menyediakan sendiri apapun, tidak. Itu tidak ekonomis nanti. Artinya sapi mungkin tidak bisa, sapi bisa buktinya di sini. Apa yang kita tidak bisa pangan? Gandum tetap dari luar kan, tempe, kedelai masih dari luar, kita tidak bisa tanam kedelai. Kita tidak senaif itulah. Tapi buffer untuk penyangganya kita punya dan kita bisa siapkan itu bisa menjadi bisnis. Makanya kita harus punya perencanaan untuk itu. Paling tidak sekian persen kita udah aman. Atau kalaupun konyol-konyolnya terjadi semacam kiamat kita tertutup gitu, kita udah siap dengan bahan dasar yang betul-betul dibutuhkan itu kita bisa. Ternyata beras masih mungkin. Ada beberapa tempat yang bisa support beras. Nah, bisa enggak kita jadikan itu bisnis? Nah, walaupun nanti ada masalah menghadang, bisa enggak dia jadi bisnis bagi masyarakat petani? Kan gitu. Nah, ini kan enggak bisa dilepas dari, kalau kita berpikir komprehensif, enggak bisa kita nyuruh orang aja untuk bertanam, tapi kita enggak jaga bisnis dia gitu. Nah, itu kita dapat pelajaran itu. Artinya kita udah siap. Nah, apalagi yang mungkin kebutuhan lain setelah itu. Nah, kalau itu udah aman, berarti kita udah menghemat anggaran untuk sembako. Kita bisa beli sendiri kan. Duit ada. Nah, sekarang duitnya dari mana? Ini persoalan lain yang jadi pelajaran nih. Artinya tidak semua orang bercocok tanam dan tentu saja tidak semua orang kemudian bertanam, tidak ada yang beli terus. Kan kebutuhannya cuma sedikit. Nah, akhirnya kita harus menyelamatkan pekerjaan-pekerjaan lain. Itu bukan yang tadi penyelamatan pangannya, sekarang penyelamatan pekerjaannya. Apakah orang bisa bekerja? Kalau tidak subsidi terus, seberapa lama? Tidak jelas. Akhirnya kan memang itu sudah kita lalui ya. Artinya duit cukup-cukup saja walaupun banyak juga yang dari utang. Nah, soal pekerjaan ini, ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dalam masa pandemi itu bertahan, ada yang tidak. Nah, bisa tidak kita jadikan itu best practice yang kita juga pelihara dia sekarang dan yang akan datang gitu. Best practice itu maksudnya ini contoh-contoh terbaik bahwa pekerjaan-pekerjaan ini ternyata anti krisis gitu. Nah, itu bisa enggak? Dan saya kira nanti urusannya kembali lagi ke bisnisnya. Bisnisnya itu bagus enggak yang itu. Nah, dia bertahan.
Kalau yang tidak bisa gimana? Ya harus ada strategi menolong dong, gitu. Nah itu yang kita harus siaga, dan kita pelajari betul bahwa kalau ada nanti hal-hal ini lagi terjadi, kita ada siap secara ekonomi. Saya bicara dari sisi ekonomi ya, tidak dari sisi kesehatannya, karena soal penemuan vaksin, inovasi di alat-alat kesehatan itu mungkin bukan wilayah kita ya, wilayah saya saat ini gitu. Tapi kita harus betul-betul ini jadi pelajaran dan kita petakan betul apa yang paling worst atau yang paling terjelek waktu kena pandemi dan orang tidak bisa bangkit sama sekali. Itu kita harus mulai siapkan strategi untuk menyiapkan itu gitu. Bahwa pekerjaan itu nanti tetap ada, kita harus jagalah. Artinya dia tetap ada, tapi sekali lagi pandemi misalnya gitu, dia jatuh lagi gitu. Nah ini gimana mengatasinya? Masa sih kita tidak belajar soal ini gitu. Dan saya pikir pekerjaan pertama kita catat data. Sudah diajarkan kok oleh pandemi gitu. Nah, kalau saya kemarin pernah menulis itu, ada beberapa tahap dan ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan sebenarnya. Om, kalau maaf dipotong. Kalau ditarik waktu pengalaman, kalau kita di Kabupaten Bengkalis kan jumlah penduduk mungkin tidak sepadat Jawa tadi Om ya. Nah, cuma 500 ribuan. Iya. Waktu Om di Jawa Tengah, langkah yang konkretnya untuk masyarakat sana agar kita di Kabupaten Bengkalis dapat informasi, apa dulu yang dilakukan Om? Ya, saya ceritakan masalahnya dulu ya. Kalau di sana itu tidak hanya penduduk biasa yang kehilangan pekerjaan atau berhenti bekerja gitu, tapi juga pendatang yang berhenti dari daerah lain dan dia balik kampung ke Jawa Tengah. Itu juga besar. Hitungannya juta, melebihi penduduk sini. Waktu itu 1,7 atau berapa itu. Yang datang itu Om? Iya, kan dia sudah di PHK atau dia diberhentikan sementara. Dia balik kampung. Nah, ini memang perkara berat, tapi pemimpinnya cukup aktif. Artinya kota, kabupaten, provinsi itu bergerak. Contoh sederhana aja, beliau-beliau itu mengkampanyekan produk UMKM. Jadi dia gencar sekali di medsos-medsos mereka menjual produk rakyat dia gitu. Dan menganjurkan untuk dinas-dinas kalau belanja ya sama UMKM. Belanja untuk mensubsidi orang yang tidak mampu itu ya belinya sama UMKM juga dong gitu. Jadi saling hal kecil, dan bahkan ada ide-ide yang menurut saya ya mungkin ini belum terlaksana itu, tapi ini contoh ya di negara lain. Seseorang dibayar untuk memelihara pohon 1 biji. Jadi tidak usah sembarang subsidi. Konyol kan? Atau dia benerin selokan mana gitu, dia dibayar. Jadi dia ada kerjaan harian. Jadi dia tidak hanya mengandalkan subsidi. Subsidi ini tidak akan cukup. Kan kecil gitu. Misalnya 600 ribu tambah sembako 300, tetap aja kurang. Dia harus bayar hal-hal lain yang tidak bisa dicakup oleh sembako tadi. Uang sekolah kan tidak turun, tetap aja walaupun online, tetap harus bayar kan. Ya kebutuhan sekolah lah, tapi sekolah kan dari SD sampai SMA dijamin gratis, gitu misalnya. Itu udah sangat membantu. Itu adalah program yang bagus lainnya. Jadi subsidi jalan, tapi keaktifan untuk menggalakkan orang berusaha di masa pandemi juga digalakkan. Nah, saya sampai menganjurkan warung tetap buka, tapi ada delivery khusus untuk nganter. Jadi orang masih bisa belanja gitu. Nah, ojol kan banyak nih. Ojol itu sangat membantu lah. Tapi bisa tidak kita sistemkan dia gitu? Kira-kira kan gitu. Nah, banyak hal yang dilakukan. Mungkin saya tidak bisa sebut satu-satu. Tapi ini semua jadi pelajaran, dan ini insya Allah jadi endemi ini oke lah secara ekonomi. Kalau kami orang ekonomi bilang bagus gitu. Kecuali nanti kalau memang ada varian baru, ya mudah-mudahan enggak ya. Ini tidak mendoakan buruk, tapi besok jika itu ada, kita relatif mungkin lebih siap, dan mudah-mudahan tidak terjadi. Karena mungkin orang yang mampu atau berkemampuan menengah ke atas itu tidak terasa banget. Tapi banyak sekali masyarakat kita tuh yang menengah ke bawah yang sangat terasa efek ini. Nah, itu harus dijaga. Dan saya pikir kalau tidak punya perencanaan yang bagus juga ngapain? Pemerintah harus merencanakan dengan baik. Tidak bisa nyerah ke rakyat bulat-bulat ini. Kalau orang kapitalis bilang itu kan mekanisme pasar, ya enggak? Mekanisme pasar itu bekerja sendiri, membereskan persoalan sendiri. Ini perlu, ya, ini tidak mekanisme pasar. Tidak bisa dia memperbaiki dirinya sendiri. Ya, orang mekanisme pasar bilang ya harus ada tangan Tuhan lah untuk mencampuri itu supaya mekanisme kembali berjalan. Oh no, ini harus mitigasi, harus dari pemerintah.
satu-satunya agent ekonomi, ya institusi yang bisa melakukan itu. Orang bisnis sibuk dengan bisnisnya sendiri, dia juga harus mem-PHK orang, rakyat kecil yang ter-PHK, tidak bisa bangkit, tidak ada lapangan ekonomi lagi, bingung, tidak bisa bekerja lagi. Nah, alhamdulillah kan ada pelatihan-pelatihan online kayak gitu. Prakerja itu membantu loh. Nah, itu jadinya semua gerak. Nah, ini semua disistemkan oleh pemerintah. Nah, pemerintahnya harus kuat. Oke. Om, bicara pandemi dan mau endemi. Sekarang nih bicara ini Om, kan setelah dibukanya boleh mudik. Ya. Kita beralih ke mudik Om. Itu kalau kita baca ataupun lihat di televisi Om, itu katanya itu salah satu yang terbesar sepanjang sejarahnya mudik. Ini paling banyak ini mobilisasi masyarakat ke daerah masing-masing. Tentu apa ya Om, dari sisi ekonomi Om yang lihat apa nih Om yang nyata setelah keran dibuka untuk mudik ini, apa yang akan terjadi gitu Om? Dari sisi ekonomi ya Om ya. Kalau dari sisi ekonomi ya luar biasa bagus. Mudik itu perputaran uang. Sekarang ke daerah kan 42 triliun atau berapa mutar itu. Jadi dia bergerak aja udah beli bensin. Begitu bensin dibeli kan ada pemasukan bagi Pertamina kayak apa, itu udah menggerakkan ekonomi. Jadi ekonomi kita nih, kita tidak bisa bicara sektor by sektor ya, pasti terkait satu sama lain. Begitu satu bergerak, dia akan mempengaruhi yang lain. Coba beli apa kalau mudik? Pakaian. Itu pasti produksi pakaian kan meningkat. Benang terbeli, lain-lain terbeli, apalagi yang dibeli, sembako, sapi, peternakan pasti naik. Petani-petani hore dong kalau ada kayak gitu. Nah, di daerah juga duit dibelanjakan di daerah, perekonomian daerah naik loh. Di desa-desa itu yang tadinya mungkin pembelinya 1-2, sekarang 100-200 orang. Secara ekonomi ini luar biasa dan harus mudik kita tahun ini. Ekonomi sudah dalam momentum naik. Pakai momentum itu, kasih mudik. Ini udah benar sekali nih kebijakan nih. Dulu orang kan bilang, sebagian orang mengatakan jangan mudik, bisa berbahaya dan lain-lain. Sekarang tren COVID kita kan turun. Nah, dengan mengingatkan untuk protokol kesehatan terus-menerus, ini ekonomi melonjak ini. Ini akan cukup gila lah bagi pertumbuhan. Diperkirakan triwulan 2 ini di Indonesia kan naik sampai 7%. Ya, itu sesuatu yang luar biasa kalau menurut saya, kalau ada perkiraan seperti itu. Tapi intinya perekonomian bergerak ini harus kita manfaatkan betul. Dan ini sesuatu yang benar gitu dalam kacamata ekonomi. Tapi kalau nanti ada yang jatuh sakit dan lain-lain, itu di luar pengamatan ekonomi. Dan saya sebagai ekonom agak yakin karena tren COVID-nya turun dan kita baik-baik saja, yang masuk rumah sakit kembali dengan selamat gitu ya. Sekarang artinya daya tahan kita kan udah bagus. Kita kan bagus sekali nih soal suntik vaksin. Ya, capaian vaksin kan bagus Om ya. Ya, bagus sekali. Itu pasti meningkatkan self imunnya lah. Artinya kita udah sebagian besar, udah 60-70%, saya lupa angkanya, tapi itu mendukung semua untuk kebaikan kesehatan. Artinya sah-sah saja mudik. Dan baru sekali ini kita bahagia dengan macet kan. Kalau kami bahagia dengan macet ini, tapi ini tidak macet-macet juga ternyata. Tidak terlalu macet lah. Artinya kalau macet itu berarti perekonomian bergerak. Kayak kita lihat kalau truk semakin banyak di jalan, itu perekonomian makin baik. Kalau truknya sepi, nangis kita bentar lagi nih, ekonomian turun. Mana mungkin truk jalan kalau tidak ada yang beli. Iya kan? Ya, makanya kalau kita pintar, misalnya kita di level daerah, di nasional udah ada kebijakan mudik. Daerah bisa ngambil momentum juga. Bisa enggak kita manfaatkan ini untuk meningkatkan perekonomian di daerah gitu. Jangan pasrah-pasrah mulu. Kasih subsidi diam aja, kasih dana desa diam aja ya. Enggak gerak dong. Ambil momentumnya, mumpung ada dana gratis. Ada orang balik kampung gitu. Nah, itu gimana? Oke, mungkin tahun ini baru kaget gitu daerah. Siapkan untuk tahun depan. Pasti mudik tahun depan kalau ini baik-baik saja. Nggak ada lagi bismillah, ini nanti COVID-nya habis lah. Cuman jangan salah ya, belahan dunia lain masih gawat. Shanghai aja sampai lockdown gila-gilaan. Tapi di kita alhamdulillah aman nih. Saya nggak dengar kepanikan lagi lah. Penting juga tuh. Om, kita beralih ke soal pendidikan Om. Pandemi, mudik, itu kan ya dari berangkatnya pandemi ini kan ekonomi tadi Om kan terganggu.
Ini pendidikan khususnya untuk anak-anak generasi Om. Kalau yang ini kita bicara dari SMA ataupun dari SMK gitu kan. Kalau kedepannya Om, kebutuhan tenaga kerja dalam artian yang setelah lulus tamat sekolah, itu kalau dari Om dosen lihat itu kayak gimana bagusnya Om kedepannya ini Om, khususnya untuk anak-anak kita di sini Om. Kalau di ekonomi itu tarik awalnya kalau saya secara teoritik ya, nanti kita jelaskan faktanya gimana atau harusnya seperti apa. Itu sebenarnya di dunia tenaga kerja ini bekerja supply and demand tenaga kerja. Supply itu penawaran itu dari kita penduduk menawarkan diri kita sebagai pekerja di pasar tenaga kerja. Demand itu permintaan dari industri atau dari ekonomi lah gitu. Nah, seimbang enggak ini? Kalau demandnya terlalu banyak berarti enggak ada yang nganggur dong. Ya kan? Tapi ternyata ada yang nganggur, berarti supply-nya lebih banyak nih. Tapi mungkin ada problem lain, mismatch. Artinya demand-nya tinggi, supply-nya enggak setinggi itu, tapi tetap ada pengangguran. Ini problem yang lain. Namanya mismatch. Artinya yang dikehendaki industri enggak cocok sama lulusan yang tersedia, skill-nya enggak cocok, pengetahuannya enggak cocok. Salah apa ini? Kalau ini terjadi. Tapi yang saya lihat ya sebenarnya demand itu pasar tenaga kerja itu ada dua hal, satu pekerja, satu wirausaha. Nah, wirausaha ini kita menciptakan pekerjaan sehingga kita bisa rekrut. Yang pekerja ini menjadi pegawai kan, menjadi karyawan, jadi pegawai. Nah, persoalan ini sebenarnya kalau kita berangkat dari supply dan demand, kelebihan supply, pengangguran terjadi, atau supply-nya sama dengan demand tapi tetap ada pengangguran, berarti ada mismatch tadi. Persoalannya tidak bisa diselesaikan dengan memandang jangka pendek ke belakang aja, harus jangka panjang. Sejak dia masuk SD itu harus diperhatiin. Jadi pendidikan ini untuk membentuk karakter. Misalnya kita pengen anak-anak kita itu berwirausaha besok, nyiptain pekerjaan dan menjadi pengusaha yang kaya raya gitu. Pekerja tidak kaya loh, harus diingat. Pekerja itu gajinya tetap sekian puluh tahun ya, tidak akan menjadi orang kaya raya. Yang bisa kaya raya itu pengusaha. Dia bisa melipat gandakan duit dia dalam waktu singkat, itu pengusaha namanya. Jadi tadi ya, kalau kita ada diskusi, mertua tidak percaya kalau calon menantunya bukan pegawai. Nah itu apa, ada yang salah, ada sesat pikir tuh. Tolong dibenerin Om. Yang kaya tuh pengusaha, bukan pekerja, bukan karyawan. Nah, ya udah, nanti tanya pengusaha punya mobil apa, rumahnya apa, ada ndak? Kalau mau nanya kayanya orang, tanya aja yang kelihatan seperti itu. Mobil saya Fortuner gitu misalnya, atau Pajero. Ndak kredit, ndak ada utang. Rumah saya ada nih di sini, ndak utang. Berarti ini bisa nih menyelamatkan anak saya, nih, anak perempuan saya, enggak? Atau kalau mau jadi bapak rumah tangga ya tanya anak perempuan calon menantu dia punya duit berapa gitu. Saya enggak anti gender. Boleh, siapa yang mau kaya, siapa yang mau melihara rumah. Itu urusan lain lah itu. Oke. Tapi menurut saya itu persoalan ini kadang kita melihatnya sedikit-sedikit aja jangka waktunya. Tahu-tahu ada masalah pengangguran. Ngapa sih nganggur gitu? Marah-marah. Kok enggak mau nerima anak saya udah lulus sekian. Pertama, itu perusahaan, misalnya gini, perusahaan pertambangan, dia butuh operator kren. Ini lulusan akuntansi, bisa enggak mengoperasikan kren? Kan enggak bisa. Ngapain dia nerima anak itu? Kalau dia mengeluarkan duit lagi untuk melatih jadi operator kren 6 bulan, dia rugi lah. Orang namanya perusahaan, tentu dia cari operator kren yang udah punya lisensi atau yang berpengalaman, atau yang lulusnya memang sekolah STM-nya misalnya, SMK-nya operator kren. Ngapain dia ngabisin duit? Dia bisa umumkan di koran nasional. Nanti anak dari Aceh, anak dari NTB atau dari Jawa datang ke sini untuk ngelamar. Gajinya cocok kok, ngapa enggak pindah ke Riau aja gitu. Sedih, ya kan? Lah itu dulu nyekolahkannya gimana gitu, tanpa pernah punya perencanaan. Cuman yang namanya orang tua itu kan individu. Harusnya yang ngurus ini bukan orang tua saja, tapi ada planning yang jelas untuk ketenaga kerjaan kita. Siapa yang punya planning? Pemerintah. Ya kan? Artinya dia dirikan sekolah aja udah ada maksud, ndak main dirikan aja. Terus banyak SMA daripada STM. Nanti taman SMA ndak ahli, anak SMK lebih ahli. Ngapa ndak banyak ke SMK? Di Australia itu lebih ngeri lagi. Tapi penduduk dia dikit, tidak bisa dibandingkan letterluck ya. Artinya kebijakan di Australia diambil dipindah di Indonesia itu belum tentu bisa. Saya tidak setuju. Kenapa?
kampus saya dari rumah itu bisa ditempuh jalan kaki, dan saya melewati sebuah politeknik negeri milik pemerintah Australia. Namanya Polytechnic West. Suatu saat di tahun kedua atau ketiga saya kuliah, saya tidak melihat satu pelang hilang di pelang prodi dia, program studi dia itu hilang satu pelang. Saya terus kan bertanya-tanya, akhirnya saya cari sama yang bisa saya tanya, loh kok pelangnya tidak ada lagi, apa ditutup? Iya ditutup katanya. Loh kenapa ditutup? Karena demand dia besok udah tidak ada. Jadi industri ini sudah diperkirakan sunset, atau pemerintah, itu pertambangan ya. Pemerintah bilang pertambangan akan di slow down kan dulu. Jadi anak-anak yang mau masuk ke situ diberhentiin dulu, jangan masuk ke sana dulu, besok kamu tidak ada tempat kerja gitu loh kira-kira. Ngeri kan? Ngeri. Nah, kita punya percayaan industri seperti itu enggak? Kan pertanyaannya ke situ. Itu kenapa saya bilang kawasan industri itu penting banget untuk mengendalikan. Lingkungan bisa dia kendalikan, limbah air dan segala macam bisa dikendalikan lewat industri. Dan dia memudahkan pajak-pajak, izin-izin. Tidak ada lagi izin lingkungan, izin keamanan, tidak ada lagi. Tinggal kau nempel aja di situ gitu. Masuk ke sana, sewa tanah kawasan industri, beroperasilah kamu gitu. Ada hal lain yang sangat penting. Kita bisa mengendalikan tenaga kerjanya juga sebenarnya. Asal kita ada MOU sama mereka. Kamu masuk sini, kamu terima anak kami. Kapan kau beroperasi? 3 tahun lagi. Dirikan sekolah yang cocok. Bangun prodi yang cocok, STM yang cocok, atau D3. Selesai dia pada saat itu beroperasi, dan dia masuk. Lebih hebat lagi, kalau itu pengusaha suruh ngajar di sini, atau dia yang mensertifikasi anak-anak kita, diterima kan? Langsung diterima 3 tahun. Kan simpel sekali sebenarnya. Cuman kemauan politik dalam tanda kutip, kalau politik yang benar kan selesai itu persoalan. Selesai barang tuh. Tapi kalau itu kita rencanakan, tidak ada investasi yang ujuk-ujuk langsung datang langsung tanam itu tidak ada. Dia pasti punya hitungan. Saya akan buka di sini sekian tahun lagi. Yuk MOU. Butuh tenaga kerja berapa besok? 3.000. Wow, 3.000 gitu misalnya kan. Boleh tidak kami supply? Emangnya ada. Saya spek kamu butuh apa? Ini. Oke. Kita siapkan sekolahnya. Atau STM mendirikan program studi itu, atau D3. Nah, latih sekalian dong. Ada kan sertifikasi di sekolah ini gitu. Nah, jangan sampai ya itu dikawal lah. Nanti ujung-ujung entah lulus dari mana, anak daerah balik sini nuntut dapat kerja padahal tidak cocok gitu. Orang rugi. Orang waras mikirnya gitu. Nah, kalau ia pun ada seperti itu kebijakan mitigasi yang lain ya. Benar. Saya kan belum bicara ke sana. Ini kita persoalan agak panjang nih. Bahkan membentuk karakter menjadi pekerja yang berdaya saing pun, SD-nya pun kita udah mulai dengan benar gitu. Dan ini bukan urusan Disnaker aja ya. Dikbud mengurus ini. Dikbud itu yang punya SD sampai SMA. Iya kan? Lah Dikbud tahu enggak pasarnya kelak? Kan harus bicara sama Disnaker, harus ada koordinasi antar lembaga. Itu jalan enggak selama ini? Saya hanya bicara yang bagian-bagian menarik nih. Kalau bagian enggak menariknya mungkin kita harus butuh waktu lebih panjang. Benar. Tapi yang mau saya katakan lagi, kalau mitigasi tadi gimana? Kalau sudah ada dan terlanjur udah lulus, itu bagaimana sih supaya dia bekerja gitu. Nah, ini butuh cara obat yang lain kan. Namanya obat jangka pendek. Pelatihan. Yang paling penting itu mau dulu, mau nunggu enggak 6 bulan gitu. Siapa yang danain 6 bulan ya 50-50 lah sama perusahaan, atau mungkin yang melatih Pemda. Ya dengan dana Pemda dong. Berarti kan mensubsidi rakyatnya. Kalau Pemdanya mikir, oh nanti yang kerja kan rakyat saya, orang itu. Untungnya ini apa? Tugasnya itu ya untuk membuat rakyatnya sejahtera, jangan minta untung gitulah. Secara langsung nggak bisa. Tapi dampak tidak langsungnya nanti yang namanya benefit, manfaat, itu akan terjadi. Dari pajak orang itu bayar. Ya kalau pajak pendapatan ke pusat. Tapi kan dia nanti beli tanah, PBB ada. Kalau ekonomi itu bergerak tuh duit tuh datang bagi Pemda. PAD pasti nambah. Dan dia waktu mendanai orang untuk siap kerja, itu adalah program dia dan itu adalah kondite baik dia. Kalau diukur, oh itu bagus. Nah kalau, ya maksud saya tuh watak juga harus dibentuk. Nggak merasa percuma memberikan sesuatu yang belum terlihat manfaatnya dalam sehari 2 hari. Tapi masih 5 tahun lagi baru ada manfaat, itu juga program yang baik. Dan kalau dia jangka panjang, akibatnya itu nanti berjangka panjang, artinya kita membentuk orang yang berdaya saing dan pintar. Dia akan memutar perekonomian di sini. Itu orang akan ongkang-ongkang besok nerima kebaikan aja.
susah payahnya udah di sini. Nggak terlihat hasilnya di setahun 2 tahun, tapi terlihat lagi sekitar 5 tahun, 7 tahun lagi, sekian tahun lagi. Nah, yang mitigasi ini bisa memanfaatkan misalnya nganggur tadi ya. Ini kami gimana nih, nggak cocok nih, saya lulusan ekonomi tapi kan harus kerja di tambang. Oke, kamu ikut pelatihan tambang 1 tahun atau pelatihan tambang 6 tahun. Nah, dari mana duitnya? Didanai pemerintah. Nah, saya mau menghasut sedikit. Itu kan ada kartu prakerja. Pusat punya kan, dia punya program sendiri toh. Dia langsung menuju masyarakat toh. Nah, yang tahu peta ketenaga kerjaan kan Pemda, entah Pemkap, Pemko atau Pemprov, itu kan tahu daerahnya. Lobby dong prakerja, boleh ndak danamu kita bantu menyalurkannya di sini, bantu kan? Bantunya gimana? Kepada rakyat saya yang ini betul-betul butuh untuk masuk ke tambang gitu. Nah, kami dilatih dong tambang sama sertifikatnya sekalian. Bila perlu kirim dia ke Cepu apa gimana gitu. Iya kan? Ya. Ada dana dari situ enggak gitu. Nah, kalau itu terprogram, duitnya jelas sasarannya. Jadi ada pembangunan itu capaiannya mungkin setahun, 5 tahun, kemudian ada bertahun-tahun kemudian baru ada. Tapi itu enggak ada yang salah, itu menyiapkan fondasi namanya. Nah, masalahnya kita mungkin tidak terlalu peduli dengan yang namanya daya saing. Itu diterima kerja, habis itu dia berhenti. Dia tidak produktif, dia tidak mampu. Kalah dia sama orang dari wilayah lain. Nah, ini ada apa gitu? Artinya daya saing tidak pernah dibentuk di sini. Sehingga orang itu letoy. Baru kerja capek dikit, sakit. Habis itu berhenti. Om, tadi Om, penjelasan tadi Om, misalnya kan kebutuhan tadi disiapin nih sekolahnya tadi Om ya, ataupun kampusnya. Itu kan bisa ditarik di Kabupaten Bengkalis nih. Kita kan dikelilingi sama perusahaan Om. Sangat bisa. Bicara sama perusahaan tuh yang benar gitu bicaranya. Negonya nego yang bermartabat dong. Ya Pemda, kalau perlu Pemda sewa tenaga ahli lah untuk nego. Atau kita bicara dalam meja bundar gitu bersama ormas pun. Tapi jangan ada biaya siluman lah. Lah fungsi ormas opo? Kok bahasa Jawa? Fungsi ormas itu apa gitu misalnya? Atau ya itu yang saya bilang bermartabat tadi. Kalau kita bicara benar-benar, mereka tuh ada CSR juga loh, jangan salah loh. Bisa nggak CSR dia tuh mendidik anak-anak kita? Bisa banget. Kalau benar dan jelas, perusahaan nggak ada yang merasa takut untuk nyalurkan CSR. Loh sorry ya, sebenarnya kalau ini terjadi, perusahaan untung sendiri. Dalam masa sekian bulan, 1 tahun, 2 tahun, perusahaan untung lagi. Kenapa? Duit CSR dia untuk meningkatkan SDM. SDM-nya bekerja kepada dia. Apa enggak untung tuh? Walaupun enggak langsung. Itu strategi bisnis, bisa. Ya, saya enggak sekedar ngomong, tapi itu kebanyakan banyak yang malas ngerjakannya. Bukan apa-apa. Ya di beberapa tempat ada, enggak di Riau lah. Riau kan paling top. Maksud saya, di beberapa tempat ada kayak gitu malas gitu. Jadi ya udah dibiarkan aja jalan begitu saja. Rakyat pergi sekolah sendiri, balik sendiri, nyari kerja sendiri, tidak dapat, kirim ke ormas, ormas nanti yang usahakan. Belum masalah produktivitas, jangan salah loh, masalah produktivitasnya penting sekali buat perusahaan. Kita desak dia menerima anak kita, tapi tidak produktif. Mereka ngapain bayar mahal-mahal? Aku lebih bayar orang Vietnam katanya kan. Kalau memang TKA bisa masuk, ngapa saya tidak bayar orang Vietnam? Lah perusahaannya perusahaan asing, dia santai aja, yang penting kan produktif. Contoh ya, bikin sepatu. Satu orang Indonesia bisa bikin sepatu 1 hari 1. Orang Vietnam 3. Pilih mana? Misalnya gaji dia 1 juta. Orang Vietnam dibayar 1,5 bisa ngasilin 3. Kita dibayar 1 juta ngasilin cuma 1. Mending bayar 1,5 lebih tinggi kan? Tapi ngasilin 3. Daripada ngasih 1 juta tapi cuma ngasilin 1. Kami kan gaji murah. Wajar kalau produknya. Oh enggak, hitungan bisnis enggak kayak gitu. Waktu juga penting. Masuk ke pasar lebih dulu itu adalah harga. Kemudian dia cuma bayar 1,5 kali untuk dapat 3. Bukan 2 kali. 1,5 kali kan. Bukan 3 kali maksudnya. Belum soal waktu dan lain-lain. Perusahaan besar itu santai aja dia. Kalau dia modal asing, dia pindah aja. Capital outflow. Sebentar aja dia tarik investasi, dia bangun pabrik di tempat lain. Ini jual mahal. Yang ditinggalkannya dijual mahal. Dia tidak jual aja dia masih untung, apalagi dia jual. Dia kan tinggal pindah. Duit kan tidak bunyi. Artinya orang kaya itu tidak peduli. Dia ngutang aja santai. Yang bayar kan bukan dia, tapi pekerjaannya yang bayar sendiri utang itu. Orang kaya itu tambah kaya itu kayak gitu.
Mindahkan duit itu apa sih susahnya gitu? Yang mindahkan duit susah kan kita. Duit sikit, mau dipindah takut, nanti rugi sini, rugi situ, nggak maju-maju. Nih kayak Om Dosen udah kesel nih. Ini kelamaan ditinggal nih Om. Memang gayanya gini. Kesal nggak kesal lah ya. Tapi gemas gitu lihat Riau yang seharusnya karena punya potensi sumber daya alam yang sejak dulu top, yang dibangga-banggakan itu dalam RPUSD kita ya. Itu Riau penghasil ini bagian si api-api dulu ya, penghasil ikan terbaik di Indonesia. Dan sekarang tidak terdengar yang kayak gitu ya. Terus boksit dulu kan Riau Kepulauan kan masih bagian sama dengan Riau. Boksit di Indonesia itu ada di Pulau Bintan, pulau mana gitu. Minyak bumi terbesar, apalagi duri stem float, raksasa dunia. Oi, duitnya kemana? Apa masuk ke kantong kita rakyat Riau gitu? Ditambah satu lagi Om, kebun kelapa sawit terbesar paling tidaknya di Indonesia. Nah kalau bicara itu lagi, belum heboh sekarang harga minyak naik, kita punya sawit, kita beli minyak mahal. Mudah kali menjelaskannya, tapi ya paham enggak gitu nanti kalau dijelaskan. Artinya gini loh, apa-apaan itu kita punya sawit, yang menjadikannya minyak siapa? Yang punya ladang siapa gitu. Kalau Mas panggilan Bambang apa? Bambang. Mas Bambang misalnya, Bang Bambang, Bro Bambang, punya kebun sawit, terus punya pabrik minyak sendiri, beres, selesai, ya kan? Makan sendiri tapi itu minyak, goreng sendiri lah, kan selesai. Tapi yang punya kebun kelapa sawit orang lain, pengusaha besar misalnya, yang punya pabrik orang lain lagi, pengusaha lagi besar, lu siapa? Kamu kan cuma punya tanah 150 meter tempat tinggalmu itu gitu. Nggak punya kebun sawit, nggak punya pabrik sawit, marah. Nah, siapa yang salah? Gitu misalnya kan. Saya tentu nggak menyalahkan masyarakat. Kemampuannya segitulah, masyarakat kita harus kembangkan supaya dia jadi kaya kan. Tapi nggak harus semuanya jadi pengusaha sawit kan. Ada yang salah nggak di sini? Ya pasti ada yang salah dong. Masa sawit ditanam di daerah kita atau di Indonesia, minyak mahal. Ada yang salah? Iya salah, karena jualnya tidak sama kita gitu misalnya. Kan harusnya diproduksi untuk kebutuhan dalam negeri dulu. Ya terpenuhi oke. Nah ini ruwet ceritanya kalau ini. Gini ya. Dibuat simpel aja Om. Ya. Paham Om. Oke, saya berusaha bahasanya lebih mudah. Ya. Kenapa minyak mahal? Karena biaya produksi bagi pengusaha itu tinggi. Ketika HET dinaikkan pemerintah, jadi diturunkan menjadi 14.000, pengusaha tidak siap. Kalau menurut saya gitu. Pengusaha tidak siap, lalu hilanglah dari pasar. Kenapa? Ditahan dulu dong. Sorry ya. Nah, saya melihat kan ada beberapa yang dibongkar itu, tertangkap. Itu pengusaha yang main. Ya, kan nampak di TV-TV itu. Loh, saya kaget. Loh, kok pengusaha yang nimbun? Nah, berarti bahannya ada. Barangnya ada. Nah, terus mungkin sebagian diekspor, lebih memilih ekspor. Kenapa? Di luar lebih mahal. Nah, naluri bisnis kan seperti itu. Oke, diatur pemerintah lagi, tidak boleh ekspor. Waktu pemerintah cabut 14.000 itu, langsung ada di pasaran kan? Ya. Heran enggak? Ya, heran. Ya kalau memang minyaknya enggak ada, kenapa begitu dicabut besoknya banyak? Nalar siapa nih yang rusak nih, yang enggak bisa mikir, ternyata barangnya ada kan gitu. Cuman karena masalah harganya terlalu rendah. Mungkin harus dinaikkan sedikit AET-nya, karena mungkin ongkos produksi enggak cocok. Rakyat kan enggak tahu cara memproduksi minyak itu misalnya, sehingga dia enggak tahu harganya. Taunya kan dia menerima, mereka tidak salah, rakyat tidak salah, dan kalau memang mampu ya disubsidi rakyatnya. Artinya rakyat tetap membeli murah. Ya biar ongkos produksi itu mahal, tapi dia tetap membeli murah kan, berarti penyelesaiannya subsidi. Nah tapi kalau kita merasa, loh kok tiba-tiba banyak, ya berarti barangnya ada. Nah kedua ada masalah ekspor mungkin di situ, sehingga ekspornya dihambat dulu. Kan ekspornya tertentu sebenarnya. Nah dihambat, tidak ngekspor, dunia kaget, Indonesia tidak ekspor. Nah itu untuk memenuhi dalam negeri dulu. Nah saya rasa itu semacam ini juga sih, semacam ya pemerintah pusat, kamu bantu dong rakyatmu sendiri gitu. Oke, kamu tidak boleh ekspor dulu. Tahu maksud saya? Nah, oke, akhirnya bikin heboh dunia juga sih. Ya sekarang bagaimana supaya kita mungkin tidak terlalu mengandalkan subsidi, kan penyelesaiannya gitu, tidak mengandalkan subsidi, tapi kita mampu beli minyak gitu. Pertama, produksi harus efisien. Kedua, rakyat berkemampuan beli.
Jadi yang dibeli itu harga yang wajar, bukan yang merugikan pengusaha dan bukan pula mencekik rakyat. Nah kalau di daerah kita terus bagaimana dong? Kalau kita masih mau berurusan dengan petani sawit, ya petani rakyat penting untuk dikembangkan. Kedua, ada enggak perusahaan rakyat? Perusahaan minyak goreng rakyat. Pemda mau bangun, monggo, silakan. Bangun aja gitu, asal bener ya. Standarnya udah bener, semua udah bener dan dijual untuk rakyat dengan harga yang mungkin keuntungan yang tipis, silakan. Penyelesaian lain mungkin koperasi. Nah koperasi ini mungkin ruwet menjelaskannya, tapi saya bilang karena koperasi anggotanya adalah rakyat, berarti rakyat yang memproduksi, dia menjual kepada anggotanya, dia juga yang beli gitu. Nah itu bicara mungkin ekonomi kita agak ke arah kebersamaan lah gitu ya, gotong royong gitu. Bisa enggak itu kita lakukan? Nah kalau kita bertanya-tanya kenapa kok seperti ini, nyatanya keadaan sekarang ini tidak terjadi di tahun-tahun ini aja ya, catat itu ya. Artinya dia sudah lama terjadi ini, sejak puluhan tahun yang lalu kan. Dan udah berakar. Jadi nanganinya kan, saya bilang ini efek kejut ini yang terjadi. Ini belum menyelesaikan problem dasar kita. Tapi efek kejut itu berani dilakukan sekarang. Nah itu penting juga. Nah kalau kita memasalahkan, oh sekarang apa-apa mahal, enggak. Itu barang sudah mahal gitu. Nah sekarang kalau benar berproduksi, ya harusnya bisnisnya dijalankan dengan betul, memperhatikan rakyat. Bisa enggak kita lakukan itu? Nah ini bukan persoalan sederhana, harus kita selesaikan secara nasional. Dan kalau daerah mau tampil membantu masyarakat daerah, ya harus ada strategi-strategi seperti tadi. Jadi jangan saya tidak tahu kekuasaan kita di kebun itu seperti apa oleh pemerintah daerah, tentu tidak bisa ngatur-ngatur siapa yang harus beli kebun, siapa yang tidak ya. Nah itu juga tidak mudah memang. Nah saya rasa didorong aja. Ada ndak mitigasi tertentu Pemda? Kalau Pemda mampu, ya bantu subsidi. Sementara gitu. Subsidi jangan jangka panjang ya. Habis duit nanti. Ndak bisa bangun yang lain loh. Ada strategi yang mengimbanginya. Mungkin koperasi-koperasi didorong untuk punya pabrik. Pabrik minyak dan kebun. Ya. Kalau ndak koperasi individu, tapi individu adalah bisnismen yang lain nanti. Koperasi adalah bisnis bersama. Ya, kalau mau lebih Yahud, ya BUMD. Ya, kenapa tidak? Kan untuk rakyat. BUMD kan di mana-mana orang sibuk mendirikan holding-holding tuh. Berani tidak mendirikan BUMD perusahaan sawit? Ambil CEO dari mantan-mantan perusahaan-perusahaan itu. Ambil mereka jadi penasihat atau komisaris. Kan bisa aja yang sudah pensiun-pensiun itu. Nah kita tidak bersaing, kenapa? Karena pasar kita rakyat, kita tidak ekspor dulu misalnya gitu. Toh besok kalau udah ekspor, tentu sudah berjalan sekian tahun dulu aman. Nah saya kira gitu. Jadi mungkin ini terlalu melompat, cekek gitu ya. Tapi ya oke lah kita bicara ke depan supaya kita ada strategi menuju ke sana paling enggak. Enggak kita terus, oh ya benar itu. Kenapa kita tidak seperti itu? Padahal kita sedang melakukan lompatan. Masih banyak hal mungkin yang kita harus bereskan pelan-pelan. Pelan tapi pasti. Nah menurut saya ini kita sebutkan dulu strateginya, kita bicarakan bareng. Tapi titiknya kita udah tahu. Besok kita punya satu pabrik di tahun sekian. Ayo kita bicara persiapannya seperti apa. Itu tidak gampang. Dan ini harus konsisten. Nah kalau saya lagi-lagi ditanya siapakah dia yang nanti berbicara di sini, ya harus ada orang idealis muda di sini yang ikut terjun di situ. Satu, kedua Pemdanya harus teguh, konsisten, istiqomah untuk rakyat kan. Ya kalau visinya ndak untuk rakyat tapi untuk kemegahan gitu ya percuma. Jadi semua kalau hanya untuk kemegahan. Tak sampai-sampai kita nanti ke ujung. Kita ini kan apa pembangunan tuh tujuan akhirnya kesejahteraan rakyat. Tapi kalau udah sejahtera misalnya kayak Brunei atau Kuwait gitu, apakah kita berhenti? Enggak. Tujuan lain ada, meningkatkan kesejahteraan. Miskin aja masih banyak. Belum sampai ke sana. Ya oke. Om, ini Om, pandangan mengenai UMKM Om. Ya. UMKM tentu di mana? Di Jawa Tengah mungkin Om ya. Itu mungkin banyak ya. Kalau ini Bambang mungkin kurang untuk ilmunya atau informasinya di situ. Kalau diterapkan ataupun kita ambil kacamata di Kabupaten Bengkalis, bisa nggak Om untuk pengembangan UMKM? Terus UMKM seperti apa
yang akan kita butuhkan di daerah seperti kita di Kabupaten Bengkalis ataupun Riau ini, Om? Ya, saya kira malah UMKM banyak di sini sebenarnya. Tapi mungkin datanya kurang lengkap ya. Ya. Artinya untuk mendata aja udah sulit sebenarnya UMKM itu, karena dia banyak informal juga. Jadi kalau udah informal berarti pendataannya mungkin kurang, atau orang nggak perlu ngaku-ngaku dia UMKM. Indonesia aja 90-an% UMKM. Jadi perusahaan besar itu cuman ya 1 digit persen aja. Nah, ya tapi kue ekonominya jelas dimiliki yang besar ya, yang secara rata-rata yang besar itu jauh lebih besar pegang kue ekonomi. Kalau total UMKM sekitar 50-60% ekonomi dipegang UMKM, yang pengusahanya 95% tadi. Sisanya perusahaan besar itu memegang 40-an% kue ekonomi. Artinya PDB kita dikuasai oleh perusahaan besar sebenarnya. Nah, di seluruh Indonesia seperti itu, termasuk di Riau dan Bengkalis ini. Nah, itu kalau bicara data agregat. Nah, kenyataannya kita harus berstrategi ke UMKM atau enggak? Ya, seharusnya kita memperhatikan UMKM ini sebagai salah satu tonggak ekonomi gitu. Gini, saya mau kasih ilustrasi gini lah. Di Pekalongan, kota Pekalongan itu kan batik, itu kan banyak UMKM. Tingkat pendapatannya rata-rata tinggi. Kenapa? Karena mereka pengusaha semua kan. PDB dia konstan, enggak terlalu banyak pertumbuhannya. Tapi ternyata tingkat pendapatan mereka tinggi. Itu kenapa? Karena mereka tuh pengusaha dan berhasil. UMKM tapi berhasil gitu. Nah, artinya kan yang paling penting di kita adalah pendapatan yang baik itu tadi kan. Bukan sekedar secara PDRB kita tinggi gitu. Tapi ketika ketika diukur dengan pendapatan kita enggak tinggi. Nah, ini adalah sesuatu yang baik untuk dikembangkan. Nah, saya kira kalau untuk mengembangkan UMKM kita harus lihat potensi dulu. Apakah semua orang mau ke UMKM? Pertama berarti potensi sumber daya manusia, mampu enggak menciptakan pekerjaan-pekerjaan kreatif, tidak. Nah, persoalan kedua mungkin nanti potensi ekonomi yang ada, apa yang harus kita kembangkan nih gitu. Nah, dan lain-lain ya. Nanti kemampuan bisnis dan lain-lain itu kan mengikuti, bisa kita latih dia. Nah, kalau kita bicara pertama potensi aja dulu kita tunjukkan ke masyarakat. Gini loh, kalau kita gini-begini. Nah, saya kalau dari sisi ekonomi kita lihat pasarnya dulu. Petakan aja produk-produk itu berasal dari mana sih sebenarnya. Saya mau tanya ikan. Ikan itu sebenarnya banyak enggak yang mengkonsumsi ikan, gitu kan? Ternyata ikan laut memang dari Riau gitu, tapi yang mengkonsumsi kan sebagian aja. Sebenarnya rakyat Riau ini banyak mengkonsumsi ikan darat. Dari mana ikan darat ini datang? Nah, kalau itu ada data, ternyata ikan darat dipenuhi di Kabupaten Bengkalis dari kabupaten lain atau dari provinsi lain. Loh, itu kan potensi. Karena apa? Karena di sini dengan mudah juga bisa mengembangkan budidaya ikan. Bisa enggak kita rebut itu? Rebut ya dalam tanda kutip, bukan bersaing-saing gitu. Nah, itu baru satu produk. Apalagi nanti kalau ada kemungkinan ekspor. Nah, lebih top lagi kan. Nah, kita buat tambak, buat kolam mungkin bagus. Apalagi kalau bisa tambak udang dan sebagainya, itu bagus. Itu baru satu produk. Nah, ada produk lain enggak yang mungkin bisa kita tengok. Jadi ada lagi nanti yang namanya skala ekonomi atau skala produksi. Sebenarnya menciptakan pasar itu bisa dengan menciptakan skala produksi yang konsisten besar gitu. Artinya kalau kita mau ekspor ke Eropa, permintaan Eropa sekian, kita udah tahu. Nah, kita cukup enggak untuk memproduksi itu? Nah, itu. Kalau enggak cukup, ya kita kembangkan rakyat. Mungkin plasma, mungkin rakyat kita dorong untuk ber-UMKM di bidang ini karena kita sudah ada ekspor. Nah, yang ekspor ini harus ada intelijennya. Artinya, ya kalau kita udah bicara pasar ya, artinya apalagi luar negeri, kita harus taruh intelijen di situ. Ya bayar aja anak-anak sekolah di sana, suruh neliti. Potensinya gimana? Nanti kita eksportir mungkin ditangani oleh pemerintah, atau lain-lain hal ditangani pemerintah. Dijamin dibeli enggak? Kadang-kadang mereka itu kan mau beli kalau konsisten banyaknya sekian. Kalau bergelombang dia kacau juga gitu. Nanti ongkirnya gimana dong? Transportasinya bagaimana? Bisa enggak kita meneliti itu? Nah, itu aja dulu kalau menurut saya. Itu baru ikan. Kita belum bicara produk yang lain yang bisa kita lakukan. Apalagi di sini, buah-buahan mungkin? Nanas gitu. Ya, nanas. Ya. Nah, kita kan belum tahu nih sebenarnya pasar nanas seperti apa. Yang ada kan rakyat nanam,
Kalau ndak jual di pinggir ladang, dia jual ke pasar, selesai. Dia ndak tahu misalnya hilirisasi yang lain, produknya bisa dia dijadikan apa lagi kan ndak tahu. Siapa tahu ada perusahaan yang bisa ngembangkan itu, kita support aja perusahaan itu. Tapi skala kan harus tertentu. Mesin pabrik itu ndak bisa jalankan 1 batang 2 batang nenas, tapi 1 ton nenas. Iya. Lah, katanya kamu produksi nenas, tapi kok cuma 800 kilo? 200 saya dari mana dong gitu? Jaminannya, misal. Berarti kita sedang bicara skala produksi. Bisa seperti itu, bisa. Bisa UMKM support itu bisa kalau dikelola. Nah, kalau saya tarik ke BUMDes gitu, BUMDes bisa loh kelola itu. Bahkan jangan menang-menangan sendiri. BUMDes 1 kerja sama-sama BUMDes desa lain untuk memenuhi skala produksi kan bisa aja. Yang penting kita tuh tahu betul potensi pasar dan mungkin arah menuju ke pasar itu difasilitasi pemerintah. Entah promosi, entah investasi, pinjaman modal, atau intelijen pasar tadi loh. Jadi kita taruh orang untuk meneliti, oh kami bisa support ini. Ada acara di Metro kali ya, yang kick and di bisnis anak muda itu. Saya pernah agak terenyak juga, ada anak muda yang bisa kirim salak dari Indonesia. Salak pondok kita kan produksinya berlebih-lebih itu, yang di Jawa. Yang manis itu kecil tapi manis. Ternyata dia bisa tahu ada pasarnya di sana dan itu butuh sekian. Kalau tidak sekian nanti ongkirnya akan mahal. Transportasi lah jadi mahal. Dia balik ke Indonesia, dia galang petani salak itu. Artinya dia bisa ngumpulin sekian ton gitu untuk dikirim. Nah kalau ada anak-anak kayak gini kan luar biasa nih. Apalagi anak duri sendiri. Iya enggak? Dia kreatif, dia bisa riset. Ya gitulah gitu. Dan ini kan harus kita siapkan semua. Ya enggak? Ya harus dimulai. Ada barang yang gini bisa. Ya kita kombinasi lah biar enggak bosan. Ada yang kita siapkan tahap demi tahap. Ada yang, oh ini udah bisa gitu. Untuk motivasi lah ya kan. Nah, ya kalau enggak kayak gitu ya oke lah gini-gini aja. Ya kalau sabar, istiqomah dengan keadaan yang biasa-biasa aja monggo. Orang Jawa kan gitu. Silakan, sile, tidur aja lah gitu. Duduk ngopi-ngopi. Ya toh? Ngopi. Hidup tenang, mati masuk surga. Enak kan? Ya gitu. Oh, tadi nyinggung BUMDes. Sebelum kita ambil gambar, tag gambar tadi Om dapat informasi juga bahwa BUMDes di Jawa Tengah itu bisa sampai menjadikan beasiswa ya Om. Bagi anak-anak yang itu tuh. Beasiswa kuliah. Beasiswa kuliah. Bisa di ini enggak jadi supaya kita di Kabupaten Bengkalis ini bisa melek gitu. Kok bisa berhasil di situ Om? Yeah. Rumusnya dan apa aja nih syaratnya ataupun apa namanya racikannya tuh bisa sukses tuh BUMDes di sana seperti apa Om? Ya, pertama mereka kreatif yang jelas. Dia bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, walaupun mungkin orang lain lihat itu tidak mungkin. Dia bisa lihat potensi itu. Satu itu, artinya harus rajin studi banding. Tapi jangan diajari studi banding datang ke sana ya. Tengok aja di internet. Ndak ini lagi nanti SPPD biaya perjalanan, ya ndak? Itu kita hindari. Kita ngawal juga nih. Kita kasih usul tapi ya udah usah ngabisin duit dong gitu. Ntar 1 miliar habis hanya untuk jalan. Internet gampang sekali. Nah, satu itu dia kreatif, dia bisa lihat potensi. Kedua, nggak usah mikir bahwa BUMDes itu hidupnya setahun 2 tahun. Hidupnya seumur hidup. Jadi perusahaan raksasa bisa. Artinya dia harus berpikir betul-betul fundamental bisnis jangka panjang, nggak jangka pendek. Ini perusahaan rakyat loh. Loh, nggak ada rakyat yang nuntut setahun 2 tahun. Kalau bapak kita yang punya perusahaan, kita pengen besok untung wajar. Ini kan rakyat sabar aja nunggu, tapi kan jelas fundamentalnya. Artinya, pikirin planning itu yang benar. Jangan sampai duit 1M itu menguap begitu saja. Misalnya 1M dikasihin ke BUMDes semua. Kalau menurut saya ya mungkin belum ya, jangan kasihin semua kan. Karena dana desa itu bisa buat infrastruktur juga di desa. Ya dibagilah, tapi ada bagian yang kita modalkan untuk kegiatan investasi yang bergerak. Nah, dudukkan orang yang benar. Anak-anak kuliah itu dirayu untuk balik. Gajinya segini dulu. Kalau kalian bisa kembangkan bonus, gaji kalian akan naik di tahun kedua, bla bla bla. Balik tuh anak-anak daripada dia kerja jadi buruh. Misalnya buruh sembarangan gaji UMK, UMR. Balik kau dapat juga UMR, tinggal di kampung lagi. Tapi kalau kau besok berhasil, kamu naik gaji. Kasih program kayak gitu.
Ini ndak yang didudukkan tas siapa-siapa. Ya toh? Sorry nih, tidak menyebut sesuatu, tapi maksud saya, ya orang yang kreatif dong yang dijadikan pengelolanya. Dan dia dikasih target 5 tahun, berapa tahun? Ndak, sekian tahun dia berhenti. Udah terus mati suri. Tunggu dana berikut. Nanti dana kita habis hanya untuk modali. Ndak pernah ada baliknya, returnnya ndak pernah muncul. Keuntungan ndak pernah muncul. Nah, bahkan keuntungan itu masuk kas jadi beasiswa, dan itu bisa abadi juga. Karena ditambah terus, padahal anak-anak kita ndak banyak di desa yang kuliah. Maksudnya satu keluarga cuma punya 2 anak, 3 anak. Berapa sih duit yang bisa dipakai? Malah S1 semua kalau balik nanti. Minimal S1 kan, atau D3, D4 lah. D4 sekarang ya. D4 semua, dan dia anak-anak yang pintar. Kalau BUMDes itu berkembang jadi perusahaan, pasti dia tertarik balik. Enak kerja di kampung. Dan kita bisa membuat kampung, ya kalau motivasinya seperti itu kan. Nah, buat saya duit yang dimodalkan ke BUMDes itu tidak semua harus dari dana desa. Nanti kita sebagian, BUMDes akan mendanai dirinya sendiri nanti. Dan mikirnya yang benar. Ya SDM-nya harus benar lah tadi itu. Tidak sembarangan. Nanti keluarga siapa masuk. Karena tidak punya kerjaan gitu. Seleksi dengan benar. Saya beberapa kali panitia seleksi perusahaan daerah sih untuk merekrut tenaga direksi atau apa gitu. Itu benar-benar diseleksi. Ya kalau tujuannya memang cari keuntungan, dan keuntungan mau digunakan kelak untuk rakyat kan, ya ayolah bersaing. Ya pokoknya caranya kita menempatkan saudara mara kita tuh di dalam perusahaan, sekolahkan dia betul dulu. Semangatnya gitulah. Nggak sembarangan, nanti dia harus diterima. Ya kita kurangi persentase itulah. Ada mungkin yang seperti itu sulit untuk ditinggalkan, pelan-pelan kita habisi lah. Dan dia diciptakan suasana kerja yang punya target, yang punya motivasi, sehingga dia juga bersuasana seperti itu. Itu mungkin omongan ya, tapi itu betul-betul bisa kita saksikan kan, BUMDesnya mati suri. Kan geram juga, kita ini ada apa nih gitu. Ternyata persoalannya simpel. Pemalas, tidak kreatif. Tahu Bapak Bos, pokoknya kita ada situ ngantor baca-baca koran lah. Buka-buka HP gitu, Mobile Legend aja. Gaji kan jalan gitu. Tidak ada insentif. Buat sistem insentif. Rumah makan Padang aja bisa. Kenapa kita tidak bisa? Pegawainya dikasih saham. Semangat kerjanya. Karena saham itu kan begitu untung bonus kan, bonus. Dapat return, dia sendiri dapat return. Dia rasa memilikinya tinggi. Bikin sistem manajemen yang seperti itu. Ya gimana ya? Salah tidak salah lah kalau kita menguasainya dengan keluarga aja gitu. Itu ada moral hazard di situ. Nggak bisa ndak. Ini terus terang aja nih. Saya juga kan kesian kalau ada saudara nganggur. Tapi dengan memasukkan dia meruntuhkan semua yang saya bangun, ya janganlah. Itu hancur, kita sendiri hancur. Gitu. Tapi ya gitulah, ini kan motivasi. Dan kalau ada pun yang seperti itu, persedikit dia. Tekan dia dengan target, tekan dia dengan manajemen yang bagus gitu. Tapi taruhlah orang-orang kunci itu orang yang betul-betul bisa ngatur, bisa ngelola. Anak-anak yang fresh graduate itu biasanya kreatif. Janjikan dia gaji mungkin tidak tinggi dulu ya, siapa tahu kan kita belum bisa. Tapi besok ada bonus gitu. Dan kamu misalnya berhak akan saham BUMDes ini sekian, biar dia semangat. Bisa aja. Simple. Gojek sama Tokopedia IPO barusan, jual saham kan. Driver Gojek dapat jatah sekian semua. Kan semangat juga orang. Semakin kita menguntungkan, nanti kita dapat dividen. Gitu. Karena kan contoh nyata kan Om yang di Jawa Tengah itu bisa berhasil. Berhasil dan kita terkagum-kagum. Ya maksudnya kampus pun survei ke situ. Artinya kok bisa sih gitu. Kalian gimana? Ternyata etos kerjanya itu udah luar biasa. Artinya semangat dalam dirinya sendiri itu udah bagus. Kreatif lagi. Bayangkan, di sini kalau kita mau tiru-tiru orang pariwisata di Jateng, apa pariwisatanya coba? Nggak ada kan? Ya kalau kita berpikir pendek, nggak ada yang bisa kita lakukan. Oh pariwisata nggak ada di Duri itu. Buat waterboom aja laku. Dari mana datang air? Sedot. Loh maksud saya,
mungkin suatu hal itu ditengok orang tidak ada gunanya, orang kreatif melihatnya berbeda. Gitu. Nah, kita perlu anak-anak kreatif itu. Kita belum manggil aja nih mereka nih. Nanti misalnya Republik Literasi ya. Itu nanti mengumumkan, ayo anak-anak muda main dong di podcast kami gitu. Nanti muncul tuh yang emas-emas itu nanti pulang tuh. Karena kalau di kampus sih kami membiasakan begini. Anak-anak yang udah masuk ke pekerjaan-pekerjaan top kita undang. Motivasi dong adik-adik gitu. Nah itu menggebu-gebu luar biasa. Dia kan baru masuk. Jadi dia tuh keras sekali. Dia punya banyak sekali ide. Nah itu kita undang. Kita gunakan itu. Kamu kalau bangun sini mau enggak gitu. Gaji enggak banyak tapi nanti potensi kayanya besar gitu misalnya gitu. Kamu yang mikir tapi supaya bisa kaya. Kita kan ngundang. Kita kan enggak sekreatif dia. Kamu kreatif, kamu akan kaya. Tolong kembangkan gitu. Nanti tarik anak sini sebanyak mungkin. Saya sih ngomong gampang aja. Tapi aku enggak mau menyalonkan jadi bupati ya. Itu besar mulut pula kan. Om Dosen aja udah sekian tahun dan di Jawa udah di perhitungan baru muncul gitu. Bukan baru muncul sih, muncul setiap tahun. Tapi ibarat harta karun tadi. Kadang-kadang skeptis juga sih, skeptis nengok lingkungan gitu. Tapi saya pikir-pikir ini kalau enggak diolah, kita mungkin lambat, gitu aja. Ya ada teman-teman saya lah, teman-teman SMP ini yang sebagian ini bersemangat dan saya lihat, ternyata kawan-kawan saya ini masih bersemangat gitu untuk daerahnya. Dan mungkin ya kita akan melihat anak-anak muda kita ini harapannya kan masih tinggi. Sebenarnya saya ketemu anak-anak yang kuliah-kuliah di sana itu juga bagus-bagus sih. Cuman pengennya kerja di luar, kerja di mana gitu. Yuk kita buat sini menarik supaya mereka juga balik gitu. Nah saya mungkin sebagian yang tidak balik itu tadi. Tapi saya kan produk zaman dulu. Om, ini pertanyaan lumayan juga dibutuhkan penjelasan, pencerahan juga Om. Karena kan Om Dosen juga salah satu konsultan atau staf ahli Om untuk Disnaker di sana. Ya semacam itulah konsultan untuk perencanaan makronya. Nah, kita nih tarik lagi ke Kabupaten Bengkalis Om. Ya Disnaker kita ini, itu tadi kita bicara anak yang mau kerja, potensi segala macam, harus bagaimana. Kalau Om lihat nih di kita dan Om udah terjun dulu di sana daerah Jawa Tengah gitu kan, provinsi Jawa Tengah. Itu gimana Om supaya kita juga bisa dihandalkan di Disnaker kita? Bukan berarti mereka nggak bekerja, tapi mungkin perlu informasi dan dorongan yang kuat. Ya salah satunya dari putra daerah sendiri, kayak Om Dosen ini udah punya pengalaman malah melintang di sana. Gimana Om? Sebenarnya kita bicara ketenagakerjaan tidak bisa bicara di Disnaker aja. Di Disnaker itu malah urusannya pendek sebenarnya, ngatasi pengangguran. Itulah. Kemudian hubungan industrial ya, yang mikro kan dia hubungan industrial antara pekerja sama perusahaan-perusahaan. Tapi urusan dia mungkin tidak terlalu panjang. Yang panjang itu Dikbud. Ya sebenarnya itu. Nah tapi saya bilang dia harus jadi motor karena dia yang menentukan perencanaan ketenagakerjaan. Jadi, nah problem ini kemudian ada tarik menarik supply dan demand tadi. DPMPTSP itu OPD atau dinas yang mengurus investasi juga harus bekerja sama karena dia tahu demand nih. Nah saya dulu sama teman-teman waktu bicara, saya kira teman-teman itu ekonom semua ya. Saya salah juga sih mungkin. Tidak semuanya berlatar belakang semangat yang sama gitu, hanya beberapa orang. Jadi saya bicara misalnya harusnya kita bergerak untuk menyiapkan demand-nya atau industrinya itu kita mulai atur. Dengan potensi sebesar ini dan berhadapan sama Malaysia, ada Rupat lagi kan yang berhadapan betul. Ini sebenarnya potensi yang sangat luar biasa bagi kita gitu. Nah, saya sampai berpikir kenapa tidak kita mulai ke manufaktur. Jadi kita tidak urusan minyak lagi gitu. Manufaktur itu misalnya proton yang udah mau mati di Malaysia itu kita pindahkan ke sini. Misalnya ya kita tidak harus proton kan. Kita bisa aja mobil Cina atau yang mana, tapi pusat assembling atau pabrikasinya ada di sini, tidak di Jawa. Karena mungkin celah kekasannya bisa kita ambil. Misalnya kendaraan yang support perkebunan. Nah kan kita harus memikir sejauh itu. Kita dirikan pabrik di sini dan nanti dia menjadi pusat pabrikasi se-Sumatera misalnya, minimal lah.
Kalau bisa mencakup Kalimantan sih lumayan juga, karena kan itu juga bisa kita urus lewat kapal kan. Nah, itu berarti perencanaan demand itu, perencanaan investasi itu kan sudah kita mulai. Apalagi kalau kita berani mendirikan kawasan industri. Nah, saya ada mungkin, saya kurang tahu juga, tapi saya dengar-dengar yang baru-baru ini sibuk melobi ke pusat tuh Siak. Siak tuh anak kita, ya kan? Siak tuh kan pecahan kita. Malah dia punya Buton, dia punya ini, dan mereka membuat kawasan industri sekitar Buton itu, dan mereka lobby terus karena kawasan industri ini dikuasai pemerintah pusat. Nah, mengambil itu kan mendatangkan investasi. Bayangkan kalau ada 20 perusahaan masuk ke sana, berapa tenaga kerja kita yang terserap. Nah, kalau kita sudah petakan itu, dan jangan lupakan peta yang lama tetap ada ya. Artinya perusahaan sawit ini harus kita petakan kembali, perusahaan minyak yang ada dan perusahaan-perusahaan kontraktornya. Kita harus pegang datanya, ketenaga kerjaan dia seperti apa. Jangan kira itu urusan mereka sendiri. Jangan sampai perusahaan-perusahaan ini merasa terlalu dikdaya, ketenaga kerjaan urusan dia sendiri. Pemda harus tahu nih. Lah, di Snaker mau bekerja hubungan industrial gimana dong kalau tidak tahu petanya? Kan itu anak kita. Sudah ber-KTP sini, walaupun dia tadinya datang dari mana gitu. Nah, itu harus kita data juga. Potensi dia berhenti pensiun atau mungkin lowongan baru kita harus menguasai kan. Nah, yang lama tetap dijaga. Termasuk perusahaan sawit ini. Nah, ini agak-agak gimana nih kan? Nah, kita harus atur. Belum lagi perusahaan, mungkin ada kertas, mungkin ada perusahaan minyak goreng, pengolah sawit, CPO itu. Nah, itu juga harus dipetakan. Kita juga mikirkan mungkin industri-industri baru. Kita harus menuju manufaktur. Kalau enggak, nanti kalau kita hanya mengandalkan raw terus, kita rugi. Nah, perusahaan Migor ini sebenarnya minyak goreng itu kan manufaktur. Nah, atau bahkan kita tawarkan shelter kan untuk minyak di sini. Ngapa sih enggak shelter ada di sini misalnya gitu? Itu mungkin saya enggak terlalu tahu juga kalau itu. Nah, ide-ide seperti ini harus ada dan itu terprogram. Tercatat kalau ini bisa dilakukan tahun berapa. Itu kita petakan semua. Nah, kita bergerak mengurus kurikulum kita di sekolah atau kita bahkan menyiapkan sekolah baru. Nah, yang saya tahu kalau di Jawa itu banyak sekolah dan kekurangan murid. Nah, itu artinya kita harus mengembangkan sekolah itu. Lebih efisien daripada kita membuat sekolah baru. Kalau di Riau mungkin sekolah kurang. Nah, sekolahnya mungkin ditambah. Politeknik ditambah. Politeknik Kaltek itu support. Dia tadinya milik perusahaan, ayo kita kelola dengan benar supaya anak-anak kita bisa masuk situ dan bisa bekerja kan gitu. Tujuan kita kan itu. Bukan kita iri bahwa ini mendirikan sekolah terus kita iri. Jangan, kita support supaya anak kita diterima di situ dan dia diterima kerja kan, itu aman. Nah, kalau kawasan industri tadi kita menuju ke industrialisasi. Nah, ini harus satu koordinasi lah. Mungkin di bawah Bapeda, di Snaker akan melihat peluang-peluang di situ. MOU pun jalan. Begitu mereka mau tanda tangan investasi, ayo di lobby. Karena tidak semudah itu juga untuk membuat MOU. Artinya, tolonglah kami menyelamatkan anak-anak kami. Kita minta tolong nih. Tanda tangan MOU ini, kami siapkan nanti spesifikasi apa dari lulusan kami yang kamu butuhkan gitu. Nah, kita kan jadi tahu persis itu. Dan kalau kita mungkin keberatan atau berat, maksudnya mengelolanya berat, dia membantu. Sekolah tuh perlu industri campur tangan loh. Akreditasi, kalau sekolahnya dibantu industri itu bisa tinggi. Itu kan semuanya ada perencanaannya, tapi kan kita kurang apa ya, kurang fit lah gitu dalam merencanakannya. Jadi kita terbiar ke sana kemari. Jalan sendiri-sendiri nih. Jadi di Snaker itu bisa menjadi koordinator kalau wilayah-wilayah ini. Bahkan dia bisa membuat software kayak Jateng itu misalnya, tercatat siapa yang lulus, terus di bidang apa dia punya. Nanti data itu bisa disupport ke perusahaan-perusahaan ini loh, kami punya. Nah, kalaupun ada pelatihan-pelatihan, BLK kan dikelola di Snaker, itu yang jangka pendek saya bilang tadi. Kalau mungkin tidak benar-benar tepat sama kebutuhan, BLK bisa tangani gitu. Itu yang sudah lulus kan. Tapi yang lulus dalam jangka waktu 3 tahun ke atas bisa diurus Dikbud. Dan itu SMK, SMA di bawah provinsi, jangan salah. Bukan di bawah pusat, lah kampus yang di bawah pusat kan. Kampus pun bisa diajak kerja sama. Prodi-prodi yang punya D4, D3. Jadi kampus itu diajak ikut serta untuk meramaikan itu. Dan perlu catatan, jangan lupa bahwa nanti ada aliran tenaga kerja yang juga masuk kalau industrinya sukses. Itu jangan terlalu dihambat-hambat atau apa. Kita Indonesia kalau itu. Kita yang paling penting menyiapkan lokal dulu seperti apa, kita baik dulu.
saingan dari manapun bisa kita tumbangkan lah dengan hormat, bukan dengan menghambat anak orang. Karena nanti teman dari Papua datang mau kerja sini dilarang-larang, ya ndak bisa dong. Nah, selagi industri kita teratur, bagus dan potensial, saya kira ketenaga kerjanya akan meminta terus dan kita tinggal nyiapkan. Nah, itu komprehensif, ndak bisa semalam dua malam. Nah, satu lagi, ada syarat penting, infrastruktur. Air siap ndak? Ya kan? Nah, air untuk rakyat aja kayak gini, ya kan? Saya harus mendorong nih air ini hak azazi. Nanti mungkin lain kali kalau ada pertanyaan boleh saya jawab. Iya. Nah, kedua, infrastruktur. Kalau dibangun alhamdulillah sama pusat, kalau enggak kita minta dia bangun yang berat-berat kayak waduk. Kita punya waduk enggak? Enggak punya kan? Kalau merasa di sini masih banyak air, oke, alhamdulillah. Tapi kenyataannya kok enggak sih? Gitu. Bisa enggak kita bangun waduk dengan pendanaan pemerintah pusat? Kan pemerintah pusat yang bangun waduk. Ratusan miliar, bisa triliun. Betul enggak? Nah, kalau udah gitu, lebih dong. Provinsi lain bisa lebih. NTB langsung dapat berapa waduk? Kenapa kita? Ya why not, bisa gitu. Artinya infrastruktur kita siapkan juga. Jangan kawasan industri topnya itu infrastrukturnya langsung backup. Nah, ini mumpung ada jalan tol nih, bisa ndak dilewati nanti kawasan industri tertentu. Jangan-jangan kita bisa bangun kawasan industri khusus sawit dengan segala produk-produk olahannya ya. Tidak hanya migor kan, minyak goreng, ada lagi yang lain-lain. Bisa kan ndak kita jadikan kawasan industri? Kalau udah jadi kawasan industri, itu berapa tenaga kerja bisa kita hitung dengan mudah tuh. Jangan lupa, yang namanya industri baru berkembang, itu multipliernya mesti ada. Keterkaitan dia sama yang lain mesti ada. Misalnya kalau perusahaan mobil tadi kita dirikan di sini, misal ya, itu support komponennya jangan-jangan bisa kita dirikan juga gitu. Ya, bahkan nanti hidup objek-objek wisata buatan kita. Nah, saya tidak tahu danau waduk Pulau Besar itu di mana, masuk kita apa enggak. Siapa tahu itu bisa dijadikan tempat istirahat atau mulailah, atau Rupat lah yang kita punya, yang ada Malaysia kan pantai Pasir Putih itu. Fokus ke sana gitu. Ya jangan terlambat lah, nanti udah dikuasai asing semua di pinggir pantainya, dikuasai orang lain, aduh. Segeralah ya, kayak gitu. Jembatan yang perlu dibangun segera dibangun. Artinya yang kayak gitu kan ada jalan negara, ada infrastruktur pusat, itu rayu terus, lobby terus. Nah, kita urusan kita mungkin yang level yang lain. Jadi sambung menyambung dia. Kira gitu. Untuk informasi aja, di Bengkalis sendiri sudah ada Politeknik Negeri Bengkalis sekarang. Ada. Sudah ada sekarang itu. Mudah-mudahan juga bisa ini dengar penjelasan dari Om juga. Kawan-kawan di sana juga bisa mana tahu kan, sama mengembangkan itu. Iya, harusnya. Jadi kampus sebenarnya banyak strategi mandirinya untuk menyiapkan mahasiswa dia untuk terjun bekerja atau menjadi wirausaha ya, kayak kami. Dan saya rasa kalau pada level daerah gini, connect sama pemerintah daerah itu lebih bagus. Artinya ya oke lah. Kadang kampus kan tidak puas juga kan, tidak jelas gitu ya. Perjelaslah perencanaannya gitu. Atau soal demand tenaga kerja tadi, sisi industri tadi, planningnya clear lah. Investasi apa yang mau masuk itu jelas, rakyat tahu, sekolah-sekolah tahu. Jadi dia juga ada bersiap. Atau dia dipanggil, undang rektornya, undang ketua direkturnya Politeknik. Waktu kita mau tanda tangan investasi, dia udah melihat peluang di situ. Mereka sendiri orang pintar, langsung siap, dia bisa tanpa harus diarah-arahkan oleh Pemda. Pemda kan tinggal undang aja gitu. Nah, terus ajak diskusi, gimana Pak? Siap? Oh siap, kita siap. Di sini kita udah siap. Ini kita ada sertifikasi ini. Bisa enggak beasiswa kita kasih ke anak-anak yang masih SMA, 3 tahun lagi mau berdiri itu perusahaan, kasih dia beasiswa masuk sini, dia lolos, dia kerja situ. Siapa yang rugi, siapa yang untung nih? Ya kan? Enggak ada yang rugi untuk rakyat. Loh, pemerintah itu perusahaan yang bekerja untuk rakyat kan? Efisien mungkin dia kasih duit untuk rakyat. Nah, kalau dia diukur keberhasilannya ketika rakyatnya sejahtera, selesai, udah usah banyak pikir. Om, menarik masalah air. Ya. Di Duri juga ini masih ini kan, perusahaan air minumnya juga mungkin masih belum optimal untuk air. Tadi Om menyinggung itu hak azazi Om ya. Hak azazi manusia. Air itu kan Om. Gimana Om solusinya? Gimana waktu dekat ini, bukan waktu dekat juga ya,
paling tidak ada perencanaan matang. Kalaupun tidak ada sumber air yang memadai untuk suplai ke masyarakat, tadi Om udah nyinggung masalah waduk. Kayak gimana Om solusinya Om? Ya. Saya dengar sih waktu beberapa tahun lalu ya, ada teman-teman di sini mengangkat permasalahan air. Ya Subanga itu udah puluhan tahun tidak dapat air katanya. Dulu disupport sama CPI, Chevron kan, disupport. Masa kita tergantung terus lah? Sekarang dia tidak ada siapa yang support. Apa ya Pertamina nanti mau support? Mungkin Pemda melobi sana. Saya rasa melobi perusahaan itu lebih baik kita nyiapkan sendiri kan. Kalau kita punya sendiri, kita jamin sendiri. Nah, pertama urusan kita adalah menyiapkan air baku kita yang mana nih, gitu. Air baku itu sumber mata air kita ini untuk kita bagikan ke rakyat. Punya enggak kita gitu? Saya belum dengar tuh cerita mengenai air baku. Sungai Rokan kah? Sungai apa yang ada di Kabupaten Bengkalis gitu yang menjadi misalnya sumber utama air baku? Terus atau danau mana gitu kalau ada danaunya? Kan kayak gitu. Kalau enggak ada kan perlu dibuat. Coba penduduk nanti makin sukses di sini pembangunannya, kebutuhan air makin tinggi, belum industri. Industri itu butuh air. Padahal air tanah tidak boleh sembarangan diambil. Itu merusak lingkungan. Bahaya itu, air tanah itu harus diatur. Nah, masalah orang Subanga yang tidak dapat air aja itu tidak selesai-selesai. Gimana sih gitu? Kok ngandalkan Caltech aja atau Chevron? Tidak pernah bisa menyelesaikan sendiri kan gitu. Mana daya upaya kita gitu loh. Nah, pertama persoalannya memang air baku tadi. Petakan dong air baku. Terus berapa debitnya? Bagaimana mengalirkannya? PDAM kan ada, itu kan milik kabupaten. Milik pemerintah daerah sendiri kan. Ya aturlah, taruh orang yang bisa ngelola gitu. Oke, jangan andalkan PDAM nanti untuk nyalurkan aja atau gimana lah. Tapi air baku disiapkan dulu. Nah, kalau kita butuh waduk, setelah hitung-hitungan kita butuh waduk nih. Jangan lupa proyeksi ke depan dong. Kebutuhan bukan saat ini aja, besok meningkat lagi, tambah penduduk meningkat lagi, kalau ekonomi meningkat sekian, air butuh sekian, itu dihitung gitu. Jangan tidak dihitung. Nah, kalau udah begitu, kita siapkan air untuk masa depan. Kita butuh waduk mungkin 2, 1, 2, 3 gitu. Lobi pemerintah pusat. Bangunkan dong, kami mendesak banget, ini udah puluhan tahun ini permasalahannya. Kasih problem kita yang puluhan tahun itu dikemukakan. Jadi selama ini kita tidak terlihat punya masalah loh sebenarnya. Iya kan? Kan tidak ada yang merhatiin. Tidak ada dana itu ngalir aja ke situ tiba-tiba, kan tidak ada. Kan harus kita kemukakan, kami punya problem ini tahunan gitu. Nah, setelah itu ya bekerjalah ya, kalau waduk nanti dibangunkan selesai dalam 3 tahun, bagaimana mendistribusikan yang benar dan kita persiapan jangka panjang kita seperti apa gitu. Membendung apa nih, sungai mana yang mau bisa kita bendung yang lewat sini. Kalau kita tidak punya sungai, bisa tidak kita kerja sama Kampar, kita bisa kerja sama Siak ndak sama Menarokan. Nah, bisa tidak kita kerjasama untuk jaminan air baku yang mungkin mereka ke depan juga akan merhatiin rakyat dia sendiri. Nah, siap-siaplah karena kabupaten itu kan otonom. Nah, ayolah siapkan itu. Ya perhatikan. Nah, saat ini gimana untuk ngatasi yang ada? Katanya buat sumur kalau di Subanga nanti bisa kena gas. Ya alirkan dari tempat lain. Daerah tua ke sini mungkin air banyak. Bisa tidak pemerintah buat sesuatu lah gitu, dam kecil atau apa yang kemudian ditampung untuk orang Subanga, alirkan pakai pipa. Itu perkara mudah, tapi selama ini sangat tergantung pada Chevron. Dan Chevron itu udah mati berapa lama ini, gitu kan? Kalau enggak orang enggak ngeluh ya, kemarin berapa tahun diangkat sama teman-teman di sini. Berarti persoalan itu pelik dong. Enggak ada lip service, kemudian ngomong, itu udah kita lakukan. Saya bilang sama kawan-kawan, kamu nulis itu tahun berapa kemarin? Berapa lama mereka jawab, pemerintah jawab, dan itu boleh dikritik ya. Artinya pemerintah itu harus diingatkan terus juga. Ganti orang, dimutasi orang, mungkin nanti lupa kan. Kita tidak berburuk sangka nih, kita ngingatkan kan boleh. Nah, berapa tahun, berapa lama itu dilakukan, mana planningnya gitu. Apa planning step by stepnya, kami akan cek setiap planning. Wajar dong kita bilang gitu, itu pemerintah kita kok. Siapa sih yang mau terjun bantu Pemda untuk mendata nih? Saya rasa bukan masalah Subanga aja nanti air nih. Mungkin di kecamatan lain kita dapat juga nih masalah-masalah serupa. Dan ini mengingatkan dengan hormat ya, artinya ginilah. Kalau ada rencana, kalau ada planning itu berapa lama kita harus tunggu gitu. Kalau enggak, ya mungkin rakyat bisa bantu. Ya, Republik Literasi mungkin malah bisa terjun membantu, paling enggak mendata, yang mendorong. Nah,
kalau saya yang paling simpel untuk action pemerintah itu ada di anggarannya. Kita bisa tengok anggarannya, ada enggak anggaran ke arah sana. Dia merencanakan itu enggak untuk tahun depan gitu misalnya. Kalau enggak ada berarti enggak ada action itu. Semua butuh anggaran di anggaran belanja. Kalau anggaran belanjanya enggak ada atau cuman 100 juta gitu, tentu kita bisa lihat dong gitu. Nah ini saya kira literasi kayak gini penting. Jadi kita enggak bisa membantah atau mengkritisi orang tanpa data sebenarnya. Kalau tadi enggak ada data, jelaskan aja. Karena kalau saya ngomong seperti ini, kemungkinan itu kan ada. Kalau data saya salah benar kan. Nah, jadi kita tidak mau perang opini ya. Artinya kita semua bertujuan untuk membangun. Nah, kalau memang butuh bantuan, ya kita bantu sama-sama gitu. Bantuan itu tidak berarti harus dapat proyek dan dapat dibayar dengan uang ya. Artinya kerelaan dia dibantu masyarakat aja, misalnya dengan hati lega, kita sama-sama kerja, jadi tuh. Saya rasa kalau rakyat sini tuh, masyarakat sini, sepengetahuan saya selama hidup di Riau ya, walaupun saya jarang tidak sehari-hari akhir-akhir ini, tapi kan pulang juga, itu daya kerjasamanya tinggi loh. Artinya orangnya tuh rasa kasihan sesamanya tuh besar. Tengok aja sumbangan-sumbangan itu. Rasa pedulinya tinggi. Gimana kalau ini kita satukan jadi potensi? Bukan curiga, wah ini nyerang ini nyerang ini, enggak. Saya kira, tapi ya harus ada yang ngomong lah. Nanti harus ada yang ngawal juga. Ya nanti yang paling mudah pokoknya soal action ini tengok di anggaran. Ada enggak gitu? Dilakukan enggak? Setiap anggaran yang ditulis itu ada targetnya, outputnya apa, benefitnya apa, atau outcome-nya apa. Itu bisa dicek. DPR bisa tengok itu. Kalau DPR butuh bantuan untuk nengok, kita tengok sendiri. Kita bantu DPR untuk nengok. Kan ada output, ada outcome-nya, apa outputnya, apa outcome-nya, dan itu berapa lama dicapai nanti. Om, sebelum kalau kita terus ini panjang Om. Panjang lebar. Om minta waktu Om, kapan Om ada lagi, maupun nanti Om pulang ke Semarang, kita bisa online gitu Om ya. Insyaallah. Ini Om terakhir Om, minta dari pandangan Om ataupun closing statement lah untuk masyarakat Kabupaten Bengkalis, khususnya kita di Durin Om. Apa yang mau Om sampaikan Om? Monggo. Kalau untuk masyarakat umum susah juga ya, karena orang bermacam-macam nih. Tapi saya bilang, kalau saya dosen, saya bilang suruh belajar sih, gitu. Suruh belajar, baca yang benar, dicerna dengan benar, baru didiskusikan. Tapi utamakan dulu berdebat yang inilah, yang apa namanya, yang bermartabat lah. Judgment atau misalnya nuduh atau bicara tanpa data itu kurangi, gitu. Artinya kita tahu bahwa tujuan kita itu sejahtera, dan urusan ini tidak hanya pemerintah sebenarnya. Kita sendiri sebagai masyarakat juga bisa gitu membangun, tapi dengan mungkin koridor yang pemerintah sudah ada. Berarti planningnya sendiri kan harus bagus dari pemerintah, dan kita ikut di sana sebagai agen ekonomi lah gitu, atau berperan. Nah, satu lagi, urusan kita tidak serta-merta harus pemerintah pusat, apa-apa pemerintah pusat, tidak. Kita ada otonomi sebenarnya. Nah, itu kita bergerak, tapi kita juga bisa minta bantuan pemerintah pusat untuk pendanaan-pendanaan tertentu, tuh bisa-bisa saja. Asal masuk akal, proposalnya jelas, artinya problemnya jelas ya. Kalau tidak dapat, orang bisa tag langsung presiden gitu kan sekarang. Nah, itu kita lakukan dengan cara-cara yang elegan, bermartabat, tidak istilahnya sembarangan keras gitu, tanpa data, tapi yang penting bacot dulu, itu kita kurangi. Nah, terus kemudian jangan terlalu happy sama kegiatan-kegiatan yang mungkin seremonialnya terlalu gemebiar gitu. Sementara kita punya problem-problem ekonomi sosial yang sangat mendesak dan perlu kita atasi gitu. Jadi kalau saya sih bukan menasihatkan, tapi memohon juga lah bahwa untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin banyak, megah gitu, tidak usah terlalu banyak pengeluaran ke situ, tidak terlalu megah. Bahkan kalau dibantu orang pun, saya kira itu duit yang nanti agak sia-sia lah. Kan misalnya, kan ada sponsor gitu. Oke, dia ada sponsor. Bisa tidak sponsor itu tidak melakukan kegiatan bermewah, tapi menyponsori kegiatan yang jauh lebih bermanfaat.
yang langsung mengena ke perbaikan ekonomi, perbaikan sosial gitu. Kan masalah-masalah tidak hanya ekonomi, sosial juga banyak. Misalnya yang saya dengar akhir-akhir ini dari teman-teman yang aktivis di sini, itu ada persoalan misalnya kekerasan terhadap anak dan perempuan gitu. Dan ini makin kelihatan banget gitu. Cuman belum terdengar aja sampai ke nasional. Coba kalau ada yang berani, itu kita malu juga kan. Artinya secara kita pribadi, orang Riau, orang Bengkalis, orang Duri, kok kita segitu buruknya sih gitu. Apalagi nanti di komen orang luar, oh ternyata kayaknya baik-baik aja, ternyata begini. Nah, problem-problem itu kan banyak gitu. Artinya kita butuh anggaran ke sana, kita perlu anggaran, karena kegiatan perbaikan moral, perbaikan mental itu juga butuh biaya. Dan efeknya mungkin bisa langsung. Dan tolong diingat bahwa persoalan-persoalan kayak gini, ekonomi sosial, bukan persoalan sehari dua hari aja. Artinya kita harus bicara fundamentalnya juga ke belakang, bahwa dana itu juga bisa bekerja dan menghasilkan sekian tahun, bahkan puluhan tahun ke depan. Tapi kan kita harus mulai di situ. Selain kita mitigasi yang sudah terjadi ya, kita kurangi, atau bahkan kita kasih efek jera atau apa, itu juga mungkin butuh dana. Nah, prioritas-prioritas seperti ini bisa tidak kita perhatikan. Jadi tadi kan kita bicara ke depan, perbaikan atau peningkatan kesejahteraan, tapi kita persoalan-persoalan fundamental yang masih jadi problem, tetap kita perhatikan. Dan kalau bisa masalah anggaran dan lain-lain itu lebih baik ke sana daripada kita ada acara-acara yang mungkin seremonial, yang kadang-kadang saya membaca keluhan ya di sini, ini terlalu gemebiar atau apa gitu, bisa tidak kita alihkan. Kalau alasannya punya sponsor itu tarik untuk bantu yang tadi, bukan bantu yang itu. Nah, kemudian sosialisasi program-program pembangunan dan anggaran harap terus dilakukan oleh pemerintah daerah supaya masyarakat paham. Dan ingat, kalau mereka paham, mereka kan tahu persoalan dia. Artinya dia akan mengusulkan dengan lebih baik, atau dia nanti akan ikut mengevaluasi gitu. Nah, evaluasi itu bukan berarti jelek. Ya, kita tahu pemerintah itu ada batasnya. Manusia ini kan bekerja ada batasnya. Kita tidak bisa tuntut sesuatu yang buruk bisa selesai dalam sejam 2 jam, enggak lah. Tapi progres ke sana itu perlu diinformasikan. Masalah air tadi contohnya. Apa progresnya? Kapan dia kira-kira selesai? Nah, kalau dia nanti ada sesuatu krisis gitu yang menyebabkan dia belum selesai, bisa dijelaskan. Kayak pandemi ini kan, tiba-tiba ada, siapa yang mau pandemi gitu? Tiba-tiba pemerintah tidak mampu menyelesaikan, rakyat maklum, nggak ada yang tidak maklum. Jadi jangan takut dikritik, jangan takut dievaluasi. Dan saya yakin betul orang Riau, orang Bengkalis, orang Duri itu sifat kebersamaan, sifat pedulinya tinggi. Dan itu sudah saya rasakan sebenarnya. Tinggal kita kemas dia menjadi sebuah sistem. Dan itu sendiri adalah potensi gitu, potensi perbaikan. Nah, mudah-mudahan tidak menggurui, tidak menasihati, siapa tahu bisa dijadikan bahan diskusi kita. Iya. Luar biasa Om dosen. Tapi ini sebelum diakhiri Om, ini ada suatu pertanyaan, tapi boleh dijawab boleh tidak Om. Kalaulah Provinsi Riau ataupun khususnya di kita Kabupaten Bengkalis